عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد. أيها الإخوة أعزائي وأعزكم الله. Insyaallah malam ini akan kita lanjutkan beberapa isi khutbah Rasulullah SAW di Masjid Al-Khaif, yang mana dulu dikatakan yaitu khutbah wada, dan ini insyaallah di Masjid Al-Khaif. Dan karena kitab tadi ketinggalan di mobil, insyaallah ada barokahnya. Dia menjelaskan di sini, wa mimma warada fi dzikri khutbatin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan di antara datang penyebutan khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis Umamah al-Bahili. Maka hadis Umamah al-Bahili radhiyallahu anhu qala, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhtubu. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkhutbah. Faqala ittaqu rabbakum wa sallu khumsakum wa sumu syahrakum wa attu zakata malikum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan disahihkan oleh Albani rahimahullahu taala. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada tengah-tengah khutbahnya beliau mengatakan, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Ini yang pertama. Kemudian salatlah 5 waktu. Wasallu khumsakum. Kemudian wasumu syahrakum. Berpuasalah pada bulan Ramadan atau bulanmu. Yang nomor 4, wa attu zakata malikum, dan tunaikanlah zakat hartamu. Yang nomor 5, wa ati'u dha amrikum, maka taatilah pemimpinmu. Tadkhulu jannata rabbikum, kamu akan masuk surga, yaitu surga Rabbmu. Ini di antara isi khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika di Mina, dan juga pada saat orang sedang menjalankan haji. Yang mana ada 5 pokok yang di sini disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Pertama, pentingnya ittaqu rabbakum, bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Dan takwa ini adalah wasiat Allah Ta'ala untuk para nabinya. Ya ayyuhan nabiyyu ittaqillah. Demikian juga wasiat untuk kaum muslimin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullah. Wahai orang beriman, takutlah kepada Allah. Demikian juga wasiat untuk semua manusia. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum. Maka bertakwalah kamu kepada Rabbmu. Dan makna takwa menurut yaitu bahasa adalah al-wiqayah. Artinya bentengi dirimu, jangan sampai engkau itu mendapatkan azab Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Jadi makna at-taqwa adalah wiqayah, membentengi diri dari siksaan Allah taala. Dan siksaan Allah Ta'ala itu terwujud apabila orang itu meninggalkan perintahnya. Maka kita hendaknya melaksanakan perintah Allah Ta'ala. Yaitu baik perintah yang berkenaan dengan sifatnya datangnya dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, atau perintah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Demikian juga datangnya siksa karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Karena melanggar larangan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman yang menunjukkan orang meninggalkan perintahnya akan mendapatkan hukuman siksaan neraka, maka orang-orang yang ada di neraka sakor wa qalu ma salakakum fi sakor. Maka ada orang bertanya, kenapa kalian itu masuk di neraka sakor? Qalu lam naku minal musallin. Kami ini masuk neraka sakor karena tidak menjalankan sholat. Berarti orang yang tidak melaksanakan yang wajib, maka dia masuk neraka. Kecuali tidak melaksanakan itu ada udzur, karena dia tidak mampu atau karena dia hilang akalnya. Maka lihat iblis yang dilaknat oleh Allah Ta'ala masuk neraka, bukan karena tidak beriman kepada Allah. Iblis sudah beriman kepada Allah Ta'ala, tetapi ketika diperintah sujud tidak mau. Maka dengan sekali tidak sujud tidak mau, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan aba wastakbara. Maka iblis ini dia enggan dan juga sombong, wa kana minal kafirin, dan termasuk yaitu orang yang sifatnya kufur. Wa kunna lam naku minal musallin wa lam naku nut'imul miskin. Dan kami tidak juga memberi makan kepada fakir miskin. Jadi sebab orang masuk neraka bukan hanya dia karena perbuatan syirik, tapi meninggalkan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka dia apabila meninggalkannya dengan sengaja dan tidak ada udzurnya, maka dia berhak untuk mendapatkan yaitu neraka walaupun tidak selama-lamanya apabila meninggal dunia dalam keadaan bertauhid. Demikian juga manusia mendapatkan hukuman, dia ancam, dia azab oleh Allah Ta'ala disebabkan karena melanggar larangannya. Disebabkan karena melanggar larangannya. Berapa banyak yang sudah kita pahami dari ayat Al-Quran maupun hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mereka itu masuk neraka disebabkan karena yaitu jatuh kepada riya, jatuh kepada syirik, demikian juga jatuh kepada perkara yang menyamakan makhluknya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman, la in asyrakta la yahbatanna amaluka. Maka jika kamu berbuat syirik, maka akan lebur amalmu yang baik. Ini pentingnya kita menjadi orang yang at-taqwa. Jangan sampai takwa ini hanya kita baca dan kita dengungkan, tapi takwa yang didasari dengan ilmu, dan takwa yang didasari pula dengan amal soleh, dan takwa pula yang didasari pula dengan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga yang nomor 2 wasiat beliau, wasallu khumusakum. Salatlah yaitu 5. Maka ini wasiat di antara khutbah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada waktu berada di kota Mekah sedang kumpulnya kaum muslimin. Wasallu khumusakum, maka salatlah 5 waktu. Dan salat untuk umat ini diringankan oleh Allah Ta'ala. Maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Isra Mi'rajkan, maka di antara oleh-olehnya yaitu datang dari Mi'raj ini, beliau diwajibkan oleh Allah Ta'ala dan umatnya untuk sholat 5 waktu, yang itu pahalanya seperti 50 kali. Karena satu kebaikan umat ini minimalnya dibalas yaitu 10 kali. Jadi ini adalah wajib. Maka orang tidak boleh meninggalkan sholat. Karena sholat adalah perkara yang wajib dan merupakan rukun Islam yang nomor 2 setelah orang itu bersyahadat. Bahkan karena pentingnya sholat ini, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintah anak kecil yang berumur 7 tahun hendaknya dilatih sholat. Muru auladakum bisab'i sinina. Muru auladakum bisolat inda sab'i sinin. Perintahkan anakmu agar menjalankan sholat pada yaitu umur 7 tahun. Ini menunjukkan pentingnya sholat ini sendiri. Dan sholat ini diperintahkan oleh Allah Ta'ala karena merupakan hubungan kita dengan Allah Ta'ala. Demikian juga faedah yang sangat besar yang diambil oleh orang yang sholat ini, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sholat itu mencegah perbuatan keji dan munkar. Jadi Allah Subhanahu wa taala menjelaskan faedahnya sholat ini
adalah tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Yaitu membendung perbuatan keji dan mungkar. Bahkan juga karena pentingnya salat ini, beliau sampai memberikan penjelasan. Al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah. Perjanjian kami dan mereka ini adalah salat. Faman tarakaha faqad kafara. Maka barang siapa yang meninggalkan dia dengan sengaja tanpa ada udzur, maka dihukumi dia kafir. Ini menunjukkan pentingnya salat. Dan salat menurut yaitu ajaran Islam untuk kaum pria menurut asal adalah di masjid. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa aqimus sholata wa atuz zakata warka'u ma'ar raki'in." Maka hendaklah kamu mendirikan salat dan hendaknya menunaikan zakat dan rukuklah bersama orang yang rukuk. Ini menunjukkan bahwasanya yaitu salat bagi kaum pria menurut asal yaitu di masjid, dan itu juga termasuk min sunanil huda, petunjuk yang sangat baik sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitabnya, yaitu bersumber dari sahabat Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu. Demikian juga karena pentingnya salat ini, maka Rasulullah SAW sampai perang pun masih mendirikan salat berjamaah. Jadi beliau dalam keadaan perang, maka itu pun mendirikan salat jamaah, dan juga tidak mengutus pasukan tempur dan juga sebagai panglimanya, kecuali panglima itu dia memahami masalah salat, karena mengajak yaitu salat. Dan karena salat ini kunci keberhasilan, maka orang butuh apapun kepada Allah Ta'ala, maka hendaknya berwasilah, ya, berwasilah dengan memperbanyak salat, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan, wasta'inu bis-sabri wassalah. Maka mintalah kamu pertolongan kepada Allah Ta'ala dengan bersabar dan menjalankan as-salah, dan menjalankan salat. Dan pentingnya beliau berwasiat kepada kita semuanya, wasallu khumusakum. Demikian juga wanita, hendaknya dia salat, namun wanita dia yaitu tempat tinggalnya yang paling baik salatnya adalah di rumah, dan boleh di masjid apabila mendapatkan izin dari suaminya. Maka apabila tidak diizini tidak boleh. Dan tidak boleh salat di masjid apabila mereka pakai parfum atau menampakkan keindahan badannya. Kemudian berikutnya yang nomor 3 wasiat beliau, wasumu syahrakum, berpuasalah pada bulanmu. Maka umat ini diringankan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak sama dengan umat yang dahulu. Diringankan salatnya 50 menjadi 5, diringankan pula puasanya, yang mana hendaknya 1 hari puasa 1 hari tidak, maka hanya diberi 30 hari atau 1 bulan penuh, yaitu pada bulan Ramadan. Dan ini merupakan kebahagiaan, yang mana umur kita pendek, diperpendek pula amal kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam masalah ibadah ini. Dan siam ini adalah manfaat yang sangat besar, karena menunjukkan ikhlasnya orang. Kalau orang tidak ikhlas tidak bisa siam dia. Karena siam bukan satu saat dilihat oleh orang, satu saat tidak dilihat oleh orang. Berbeda dengan sholat. Dan siam menanggung lapar, siam pula menanggung haus dia, siam pula dia menahan yaitu syahwatnya dengan istrinya. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, as-saumu junnah. Puasa itu adalah tabir, puasa itu adalah tameng, pembendung manusia itu dari kemaksiatan. Oleh karena itu Allah menggabungkan siam yaitu dengan salat. Wasta'inu bis-sabri, yang dimaksudkan adalah siam, wassalati, dan juga salat. Oleh karena itu setiap umat diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada umat-umat dahulu yaitu menjalankan siam. Dan juga siam ini dijelaskan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam besar manfaatnya, yang mana Allah azza wa jalla berfirman, as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Puasa itu adalah hakku. Maknanya untuk memberikan pahala, yang lain sudah ditakar, sudah diukur pahalanya. Namun Allah mengatakan as-sawmu li, khusus untuk puasa ini hak saya, karena wa ana ajzi bihi, saya yang membalasnya. Karena orang itu dia yamna'u ta'amahu wa syarabahu wa syahwatahu li, karena mereka itu mencegah makannya, mencegah dia tidak minum, mencegah tidak mengumpuli istrinya, dikarenakan karena saumnya. Dan saum ini sangat bermanfaat lagi bagi para pemuda
yang belum mampu dia untuk berpuasa, maka merupakan pembendung utama untuk membendung syahwat yang haram, terutama pada zaman sekarang. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya ma'syar syabab, man istata'a minkumul ba'a falyatazawwaj." Wahai pemuda, apabila kamu sudah mampu untuk menikah, maka hendaklah menikah. Maka di sini dipanggil pemuda, tidak dipanggil pemudi. Dipanggilnya kaum pria, tidak dipanggilnya kaum perempuan atau wanita, karena wanita tidak ada istilah tidak mampu. Karena wanita apabila menikah menjadi tanggungan suaminya, belum menikah menjadi tanggungan orang tuanya. Makanya untuk wanita tidak ada istilah hendaklah kamu menikah apabila kamu sudah mampu. Tidak, tetapi berbeda dengan kaum pria. Karena kaum pria apabila menikah dia menanggung nafkah untuk dirinya dan juga istrinya dan juga anak-anaknya. Maka ada al-ba'ah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wal yasta'fifil ladina la yajiduna nikahan hatta yughnihimallahu min fadli. Maka hendaklah menahan diri, bersabar orang yang belum mampu dia menikah sampai datang Allah Subhanahu wa taala memberi karunia berupa harta atau kemampuan untuk mereka. Namun untuk wanita kita hendaknya segera itu menikahkan putri-putri kita semuanya, terutama pada zaman sekarang, pada zaman yang banyak fitnah. Yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, "Ma taraktu ba'ti fitnatan adarra 'ala rijali minan nisa." Apa katanya beliau? Tidaklah aku meninggalkan fitnah setelah aku meninggal dunia ini, fitnah yang paling besar untuk kaum pria, melainkan fitnah wanita. Maka apabila wanita ini sudah menikah, maka dia lebih bersih untuk dirinya, tidak memfitnah dan juga insya Allah tidak difitnah. Tapi apabila belum menikah dan dia sudah balik, sebagaimana kita ketahui, begitu banyak fitnahnya wanita ini. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi penjelasan, "Man ja'akum," barang siapa datang kepadamu rajul, yaitu seorang laki-laki yang mana kamu pandang dia itu baik dinuhu agamanya dan dia mau menikah putrimu, falyuzawwij, maka hendaknya dinikahkan. Wa illa takun fitnatan fil ardi wa fasadan. Maka apabila tidak segera engkau menikahkan putrimu dengan laki-laki yang kau yaitu kagumi masalah dinnya, yang kamu anggap baik dinnya, maka putrimu menjadi fitnah dan juga berbuat kerusakan di permukaan bumi. Karena menikah merupakan kebutuhan fitrah. Karena Allah Subhanahu wa taala memberi keindahan kita ini dengan wanita. Zuyyina lin-nasi hubbus syahawati minan nisa. Dihiasi manusia ini senang dengan keinginan-keinginan, dengan nafsu, dengan syahwat, di antaranya senang kepada wanita. Dan juga tidak ada istilah wanita ini menikah harus sampai selesai kuliah dulu, harus bisa kerja dulu, harus bisa yaitu mencarikan nafkah untuk orang tuanya. Tidak ada. Karena nafkahnya wanita menjadi tanggungan walinya, dan karena nafkahnya istri menjadi tanggungan suaminya. Dan ini menunjukkan Islam menjunjung tinggi wanita, yang mana wanita tidak dibebani untuk mencari rezeki, tapi justru kaum pria, yang mana Allah mengatakan liyunfik du sa'atin min sa'ati, maka hendaklah yaitu kaum pria atau suami memberi nafkah kepada istrinya dengan kemampuan atau sesuai dengan yang Allah berikan rezeki kepada mereka. Ini menunjukkan Allah Subhanahu wa taala menjunjung tinggi martabat wanita, tidak seperti pada zaman jahiliyah, yang mana pada zaman jahiliyah wanita ini dijual belikan sebagaimana orang Yunani, sebagaimana orang Persia, bahkan juga kebiasaan orang Arab jahiliyah. Wa idza busyira ahaduhum bil unsa, maka jika mendapatkan anak perempuan, dzalla wajhuhu muswadda, maka hitamnya muram, wa huwa kadhib, marah dia, sehingga dengan malunya maka dia mengubur yaitu putrinya dalam keadaan hidup-hidupan. Makanya Allah mengatakan wa idzal mau'udatu su'ilat, maka ingatlah pada suatu hari anak wanita yang kecil yang dikubur hidup-hidupan, bi ayyi dzambin qutilat, dengan sebab dosa apa mereka itu dibunuh, mereka itu dikubur.
Dan ini menunjukkan sadisnya orang jahiliyah pada zaman dulu, menganggap wanita ini adalah tidak ada harganya, bahkan dianggap merusi. Bahkan juga wanita yang ditinggal mati oleh suaminya tidak berhak untuk menikah, maka diwarisi oleh keluarganya. Maka apabila keluarganya mau menikahi, maknanya keluarga dari suami, entah itu pamannya atau saudaranya atau adiknya, kalau mau menikahi maka wajib menerima wanita itu. Atau tidak, maka dinikahkan dengan orang lain sesuai dengan kemauan keluarga dari suami yang meninggal dunia. Kalau tidak boleh menikah. Demikian juga wanita tidak boleh membelanjakan harta, bahkan tidak boleh memiliki harta ini pada zaman dulu. Tapi alhamdulillah pada zaman Islam diangkat derajat wanita ini setinggi-tingginya, dan tidak ada kemuliaan bagi manusia kecuali yaitu masalah urusan takwanya. Maka Allah menggabungkan ibadahnya orang mukmin dengan mukminat, wal mu'minuna wal mu'minat. Maka orang mukmin laki-laki dan orang mukmin perempuan. Kemudian juga wal muslimuna wal muslimat, orang muslim laki-laki dan perempuan. Was-shaimuna was-shaimat, dan juga laki-laki yang berpuasa dan juga wanita yang berpuasa. Maka disamakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam hak beribadah. Hanya saja dalam hak memiliki harta warisan tidak sama. Karena wanita setelah menikah dia mendapatkan duit, makanya bagiannya dapat satu. Berbeda dengan suami, setelah menikah dia harus mengeluarkan duit. Makanya warisan untuk wanita tidak sama dengan kaum pria. Wanita dapat satu bagian, anak laki-laki dapat dua bagian. Karena wanita apabila dia menikah dapat tambahan harta dia. Sedangkan suami apabila menikah tambah berkurang hartanya. Makanya jatahnya 2 kali lipat daripada wanita itu sendiri. Dan itu Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Nah, kemudian berikutnya yaitu wa'atu zakata amwalikum. Maka wasiat beliau yang nomor 3, tunaikan zakat hartamu. Ketahuilah bahwasanya orang mukmin yang mampu diwajibkan zakat. Dan zakat itu mempunyai makna 2. Az-zakatu bermakna izalah, menghilangkan penyakit jiwa, penyakit bakhil, penyakit rakus, penyakit tomak, penyakit menindas. Dan juga makna yang nomor 2, az-zakat itu bermakna an-numuwu. Maka Allah akan mengembangkan hartanya, maka Allah mengembangkan pahalanya. Makanya Allah mengatakan yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqah. Maka Allah Subhanahu wa taala menghapus barokahnya hasil riba, dan Allah menambah yaitu berkahnya orang bersedekah. Maka kita saksikan tidak ada orang yang berinfak, orang yang mengeluarkan zakatnya lalu dihabiskan oleh Allah taala hartanya dibuat fakir miskin, tidak ada. Justru orang itu asalnya kaya menjadi miskin mungkin sebabnya diantaranya tidak mengeluarkan zakat. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, yang mana disebutkan ayatnya, yaitu fa'ammal insanu wa ammal insanu idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahana. Maka adapun orang yang dibatasi rezekinya oleh Allah taala, yang asalnya banyak dikurangi, lalu manusia itu mengatakan, oh Allah menghina saya, rabbi ahana. Jadi ketika diperbanyak hartanya, kemudian dikurangi hartanya, maka orang ini mengatakan, oh Allah menghina saya, Rabbi ahana. Maka Allah membantah, kalla, bukan begitu. Saya tidak menghina dirimu. Kalla balla tukrimunal yatim. Aku kurangi rezekimu itu karena kamu tidak memuliakan anak yatim. Wala tahaduna ala ta'amil miskin. Dan kamu tidak mau memberi pangan kepada orang fakir miskin, tidak mau menganjurkan bagaimana orang miskin dapat pekerjaan dia, dapat bantuan dari dirimu. Wa ta'kuluna turasa aklan lamma. Dan karena kamu makan warisan yang banyak, maka Allah Subhanahu wa taala menghukum di dunia dengan dikurangi hartanya. Maka ini bagi orang yang bakhil, naudzubillah min dzalik. Makanya kita memohon kepada Allah taala berlindung dari sifat bakhil. Allahumma inna a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari licik, dari penakut, dan juga dari bakhil.
Karena orang bakhil takut kemiskinan dia, takut hartanya habis dia. Sedangkan juga orang yang licik dia, yang penakut juga karena takut apabila dia melakukan kebenaran, khawatir dia mendapatkan fitnah dari manusia. Ya, jadi wa'addu zakata malikum. Bahkan juga satu saat rezeki orang itu ditambah oleh Allah Ta'ala disebabkan karena dermawannya. Sebagaimana hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau memberikan penjelasan, ala turzakuna illa bidu'afaikum. Nah, ala turzakuna illa bidu'afaikum. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Ingatlah kalian itu diberi oleh Allah Ta'ala rezeki yang banyak karena kamu menolong kepada du'afaikum, orang-orang yang du'afa, orang-orang yang miskin. Ya, ini makanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan wa'atu zakata amwalikum. Dan zakat itu presentasinya sedikit. Bayangkan kalau kita menyusun bata 100, itu maka hanya diambil 2,5. Yang 97,5 milik kita. Tapi yang 2,5 ini milik kita untuk di akhiratnya. Karena harta yang disedekahkan itulah yang hakikatnya miliknya sendiri. Jadi pada dasarnya orang yang mengeluarkan zakat bukan menganiaya orang yang mengeluarkan duit. Karena presentasinya 2,5%, 5%, 10%. 10% itu untuk tanaman yang tidak disirami. Orang punya kelapa, punya durian yang banyak dia, yang tidak menyirami, hanya mencukupkan hujan, tidak pula ngasih pupuk yang lainnya. 100 dikasihkan orang 10 yang memiliki yaitu 90. Tidak merugikan bagi orang yang punya harta. Namun 2,5% itu cukup menggembirakan orang fakir miskin. Cukup menyenangkan hatinya. Maka bagaimana orang bukan hanya mengeluarkan zakat, mengeluarkan infak. Maka itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan penjelasan dalam hadisnya bahwasanya beliau itu jawadun, orang yang paling dermawan. Ya. Dan juga orang yang yaitu selalu memperhatikan kepentingan orang miskin, bahkan meninggal dunia tidaklah hartanya ditinggalkan di dunia, tapi meninggal dunia hartanya dibawa ke akhirat semuanya. Mana yang tidak ditinggalkan di dunia, bahkan beliau ketika meninggal dunia punya hutang gandum, tapi pembayarannya masih ada baju perang yang digadaikannya. Ini menunjukkan yaitu dermawan beliau sallallahu alaihi wasallam dan juga para sahabatnya radhiyallahu anhum jami'an. Jadi wa'atu zakata malikum, tunaikan zakat harta. Demikian juga wa'ati'u dha amrikum. Ini yang nomor 5. Maka taatilah pemimpinmu. Di sini kita disuruh taat kepada pemimpin. Yang mana apabila mereka itu kaum muslimin dan mereka memerintahkan kita yang baik. Ini menunjukkan pentingnya khutbah beliau ketika berada di kota Mina dan juga yang lainnya. Wa'ati'u dha amrikum. Karena pemimpin apa artinya apabila tidak ditaati? Dan pemimpin apa fungsinya apabila tidak ditaati? Maka mentaati pemimpin adalah merupakan fitrah kebutuhan manusia. Bayangkan kalau di dunia ini tidak ada pemimpin, apa yang terjadi? Bayangkan ketika perjalanan yaitu padat sekali, yang mana perempatan, perliman, perenaman, kalau tidak ada satu orang yang menjaga lalu lintas, maka tidak bisa lewat semuanya. Karena pada dasarnya orang ingin menang sendiri, tidak mau belas kasihan kepada yang lain. Tapi dengan ada satu orang saja, maka subhanallah, ditaati satu orang walaupun kurus dia kecil, ditaati dia. Ya, itu pentingnya. Bagaimana mentaati yang lainnya. Ya. Namun apabila dia memerintahkan yang jelek, maka kita tidak boleh mentaati. Karena ada hadis la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliqi. Tidak boleh kita mentaati siapapun dari makhluk yang menyuruh manusia untuk maksiat kepada Allah Ta'ala. Apabila mengajak kepada kemaksiatan, kita nasihati dengan lembut. Atau kita diam menasihati dengan hati. Namun kita tidak boleh keluar dari yaitu waliul amri. Karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan waliul amri menjadi sebab amannya dalam satu negeri. Lihat ketika negeri digoncang pemimpinnya dan tidak digoncang, maka yang aman ketika tidak digoncang. Ini menunjukkan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bicara masalah keamanan dalam satu negeri pula.
Lihat, kita telah melihat beberapa sejarah. Yang mana apabila dalam satu negeri ini pemimpinnya dia dikorek, maka meningkat, yaitu ekonomi menjadi gak karuan, keamanan tidak dijamin. Maka yaitu ketentraman tidak boleh bisa dan juga orang-orang berbuat jahat akan muncul pula yang tidak tahu menjadi tahu masalahnya. Makanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihati kita apabila kita melihat pemimpin kita kurang benar bahasa halusnya atau berbuat curang bahasa kasarnya, apa katanya beliau? Man ra'a min amirihi syai'un yakrahuhu falyasbir. Maka barang siapa yang melihat pemimpinnya ini ada sesuatu yang dibencinya, yang kurang berkenan, maka hendaknya falyasbir, maka hendaknya bersabar. Justru yang disuruh bersabar rakyatnya. Man ra'a min amiri syai'an yakrahuhu. Barang siapa yang melihat, menyaksikan sesuatu yang dikerjakan oleh pemimpinnya yang kurang berkenan oleh hatinya, maka beliau mengatakan falyasbir. Ya, falyasbir. Karena bersabar di dalam yaitu menghadapi yaitu kecurangan pemimpin itu lebih ringan. Ya, bahayanya lebih ringan daripada dibongkarnya kecurangan pemimpin. Sebagaimana kita lihat beberapa negara yang lainnya. Maka ini perlu menjadi pelajaran bagi kita semua. Jadi ini Islam menunjukkan adalah agama yang luas, agama yang belas kasihan kepada wanita, agama yang belas kasihan pula kepada kaum pria, belas kasihan pula kepada budak, kepada anak-anak, bahkan juga kepada pemimpin. Makanya Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasulah wa ulil amri minkum. Wahai orang yang beriman, taatlah kamu kepada Allah Ta'ala dan taatlah kepada Rasulnya dan kepada pemimpin yang mengurusi kalian semuanya, maknanya kaum muslimin. Maka apabila 5 perkara ini dikerjakan oleh kaum muslimin, apa katanya Rasulullah SAW, kabar gembira, tadkhulu jannata rabbikum, maka kamu akan masuk surga Rabbmu. Bayangkan 5 perkara ini insya Allah tidak sulit dikerjakan oleh manusia. Maka orang yang tidak mampu mengeluarkan zakat, maka dia berhak mendapatkan zakat. Ya, mendapatkan zakat karena dia tidak mampu. Karena zakat diwajibkan bagi orang mampu. Demikian juga orang yang tidak mampu berpuasa karena dia sakit menaun atau karena dia yaitu hilang akalnya, maka Allah membebaskannya. Demikian juga orang yang tidak mampu sholat karena dia linglung atau pikun dia atau sudah hilang akalnya, maka dibebaskan dia. Maka tidak ada hukum yang paling baik untuk kita pegang melainkan hukum Islam itu sendiri. Kemudian berikutnya di sini dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala, wa hiya wasiyatun jami'atun fi dzikri mujibati dukhulil jannah wa asbabiz dzafri bi na'imiha wal fawzi bi khairatiha wa maladzatiha. Maka ini adalah wasiat yang simpel, wasiat yang menyeluruh, yang mewajibkan orang itu bisa masuk di dalam surga dan menyebabkan orang itu mendapatkan nikmatnya Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti dan mendapatkan pula kebahagiaan yang banyak sekali. Wa hiya ad-darul lati a'addaha Allahu li ibadihi al-muti'in, yaitu kampung yang mana Allah telah menyediakannya untuk hamba-hambanya yang taat kepada Allah Ta'ala, wa awliyaihi salihin, dan para wali-walinya, maknanya waliullah, waliyullah as-salihin, yaitu orang yang soleh. Sebagaimana Allah berfirman, ala inna awliya Allahi la khawfun alaihim wa lahum yahzanun. Wa ja'ala fiha minan na'imil karimi was sawabil azim, yang mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan yaitu orang itu mendapatkan nikmat yang mulia dan pahala yang besar, mala ainun ra'at, yang belum pernah dilihatnya nanti belum pernah dilihat di dunia. Jadi orang masuk dalam surga, nikmat itu belum pernah dirasakan di dunia. Ya. Jadi nikmat yang adanya hanya di surga. Ya, apabila disebutkan yaitu khamar, disebutkan bidadari yang lainnya, itu tidak sama dengan di dunia. Maka kita punya istri suatu saat menyakitkan hati kita, suatu saat menuntut kita yang kita tidak memilikinya.
dan satu saat menjadi musuh. Ya ayyuhalladzina amanu inna min azwajikum wa auladikum aduwwal lakum. Bahwa orang beriman, sesungguhnya sebagian istrimu dan anakmu jadi musuh. Tapi di akhirat tidak ada istri yang menjadi musuh. Semua orang merasa tenang dengan istrinya. Karena istri di akhirat tidaklah seperti istri di dunia. Dari umurnya saja dikembalikan wakawaiba atrobah. Jadi gadis-gadis yang sebaya. Yang mana orang tidak pernah dia capek untuk berkumpul dengan si istrinya. Dan juga tidak pula mengeluarkan kotoran. Tidak pula mengeluarkan keringat-keringat yang sifatnya tidak baik. Sebagaimana disebutkan di dalam hadisnya. Wala udunun sami'at. Dan di surga belum pernah orang itu di dunia mendengarkan nikmat yang akan diterima oleh orang ahli surga. Ini menunjukkan nikmat yang besar. Wala khataru ala qalbi basharin. Dan belum pernah terlintas oleh pikiran manusia. Ini nikmat. Nah, bagaimana nikmat? Kita mengejar nikmat, kita punya rumah, punya istri di dunia saja harus bekerja keras. Ya, harus kita berangkat pagi sore pulang. Maka bagaimana mencari nikmat yang kekal? Kemudian orang itu malas dia beribadah, lalu masih mengamalkan apa yang dilarang oleh Allah Taala. Na'udzubillah min dzalik. Oleh karena itu Allah berfirman di dalam surat As-Sajdah ayat nomor 17, "Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun." Maka tidaklah jiwa itu mengetahui ya, apa yang disembunyikan untuk ahli surga ini. Maknanya kita sekarang tidak tahu nikmat yang akan diberikan oleh Allah Ta'ala nanti di surga. Min qurrati a'yun, semua menyejukkan hati, menyenangkan pandangan, dan juga menikmati, membuat nikmatnya orang mendengar. Berbeda kita di dunia punya mata, suatu saat sakit hati kita karena melihat. Punya telinga, suatu saat sakit hati kita, fisik kita karena sebab mendengar sebagian perkara. Demikian juga sakit pula hati kita karena bicara kita atau yang lainnya. Tapi di surga, yaitu ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun. Tidaklah seorang jiwa tahu apa yang dirahasiakan oleh Allah Ta'ala untuk orang ahli surga ini. Min qurrati a'yun, yaitu dari penyejuk mata. Jazaa'an bima kanu ya'malun. Maka itu sebagai imbalan dikarenakan mereka itu beramal. Namun bukan beramal murni. Orang masuk surga bukan karena gantinya amal. Karena kita itu amal sedikit. Bagaimana surga yang begitu nikmatnya tidak pernah terlintaskan di dunia. Tidak pernah pula dilihatnya, didengar dan juga terlintaskan oleh pikiran kita. Lalu diberikan oleh Allah Ta'ala sebagai ganti amal kita, maka ini mustahil. Tapi karena fadilah Allah yang cukup besar kepada orang yang beramal sedikit, pahalanya banyak. Nah, kemudian juga di sini juga waqad dzakara Nabi sallallahu alaihi wasallam khamsata asbabin 'azimatin lidukhulil jannah wa nailu ma fiha min sawabin wa na'imin. Telah disebutkan tadi 5 pokok, 5 penyebab orang itu masuk di dalam surga. Kemudian juga berikutnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa fil musnad wa ghairihi an Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala man hafadha 'alaiha." Barang siapa yang menjaga salatnya, subhanallah, menjaga salatnya, hafidu 'alas salawati was salatil wusta. Barang siapa menjaga salatnya, maknanya menjaga waktunya, tepat waktunya, juga menjaga kebersihannya, menjaga syaratnya, menjaga rukunnya, dan juga menjaga tomakninanya. Kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan yaumal qiyamah. Maka salatnya orang yang dijaga tersebut, yang mana tepat waktunya, demikian juga terpenuhi syarat dan rukunnya, maka besok pada hari kiamat menjadi nur, cahaya. Jadi sholat itu ibaratkan menjadi cahaya yang menyinari orang itu sendiri. Wa burhanan, dan sebagai bukti. Wa najatan, dan juga sebagai kesuksesan atau keberhasilan yaumal kiamat, pada hari kiamat. Makanya besok manusia yang dihisab bukan dunianya dulu, bukan hartanya dulu yang dihisab, tetapi yang dihisab sholatnya dulu.
awwalu ma yuhasabu 'alal 'abdu as-shalah. Pertama kali yang dihisab oleh Allah Ta'ala kepada hambanya ini adalah salat. Maka barang siapa yang baik salatnya, maka dia semua amalnya akan mengikutinya. Wa man lam yuhafid 'alaiha, barang siapa yang tidak menjaga salatnya, seperti salatnya orang munafik, satu saat dia salat, satu saat tidak dia, lam yakun lahu nurun, tidaklah dia memiliki cahaya besok pada hari kiamat. Wala burhanun, dan tidaklah dia mempunyai bukti, wala najatun, dan tidak akan selamat dari siksaan Allah Ta'ala. Wa kana yaumal qiyamati ma'a Qaruna wa Fir'auna wa Hamana wa Ubayyah ibni Khalaf, na'udzubillah min dzalik. Besok pada hari kiamat, maka orang yang tidak salat atau gotang salatnya, salat dan juga tidak salat, besok akan dikumpulkan oleh Allah Ta'ala dengan Qarun, dengan Fir'aun, dengan Haman, dengan Ubay bin Khalaf. Ini menunjukkan bahayanya orang yang meninggalkan sholat. Upayakan kita ya kan, dalam kondisi apapun, asal akal kita masih sehat, maka kita hendaknya sholat. Tidak bisa berdiri, maka boleh dengan duduk. Tidak bisa duduk, maka boleh dengan berbaring. Berbaring menghadap ke kiblat, yaitu dengan berbantal tangannya. Atau ya kalau kepala kita berada di sebelah utara menghadap kiblat. Kalau tidak mampu, ya semampunya. Ada orang yang sifatnya stroke, yang lain dia ingat tapi tidak bisa bergerak, maka sholatlah menurut kemampuannya. Karena Allah mengatakan fattaqullaha mastata'tum. Baik ikhwan, ini yang dapat disampaikan. Masih ada mungkin 1 atau 2 menit. Barangkali ada yang bertanya, silakan. Iya. Ya, mampu itu dicoba dulu. Jadi bagian mampu itu bukan tidak. Jadi mampu itu diusahakan dulu. Kalau dia bisa berdiri, dicoba dulu. Nah, kalau dia mampu, nah baru dia duduk. Nah, ya. Oh, mampu apa? Bagus. Mampu nih apabila dia sudah bisa mencari rezeki untuk membiayai diri dan istrinya. Tapi kalau kita memang kuat untuk menikah dan mencari rezeki, yang penting kita mau bekerja, insya Allah rezeki akan ada. Jadi apabila kita belum mampu, anak kecil dia, ya, atau kita belum kerja yang lain. Tapi apabila orang tua mau membiayai kita, termasuk kita mampu. Tapi kalau orang tua tidak membiayai, maka kita bagaimana? Ya kita, yaitu mampu apabila kita punya pekerjaan, ya. Dan insya Allah makan untuk 1 orang bisa untuk 2 orang. Makan 3 kali bisa dipres 2 kali. Ya, kita lihat waktu siam itu makan kita tidak banyak. Jadi mampu itu artinya kita bisa bayar maharnya, mas kawinnya. Kemudian juga bisa sekiranya nanti kalau kita sudah menikah bisa mencari rezeki untuk makan berdua. Maka itu sifatnya mampu. Wallahu. Baik ayyuhal ikhwah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, waktu sudah memasuki yaitu Isya, dan kami akhiri wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.